Kisah yang mengerikan, ojol mengantar arwah dan langsung bertemu dengan jenazahnya. Udah nggak lama, datang ambulan bang. Udahlah, mungkin dari pihak warganya kali ini yang main. Turunin dah nih jenazah. Posisi ya tutup lah bang gitu. Dari situ saya langsung dipanggil sama Pak Ustadz. Sini cepetan. Saya ikutin pak. Ini bukan yang anter. Itu dengan logat bahasa Sundanya dari Pak Ustadz. Saya juga langsung pas dibuka itu kaget bang. Seadanya saya kaget. Karena emang yang saya anter itu orangnya. Aduh. Saya langsung wah ini. Saya nggak bisa, wah udah diem seadanya bang saya. Halo Sobat Buntu, Assalamualaikum. Balik lagi dengan saya, CEO Jalan Buntu. Seperti biasa, saya mau tanya kalian nih. Berapa kali dalam sehari kalian menggunakan jasa ojol? Kenapa? Karena di video kali ini kita sudah kedatangan seorang narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman mistisnya pada saat dia ngojol dihantui oleh arwah yang dia antar sendiri. Dan langsung aja kita gas kenalan. Abang, Ya, kenalan siap. dulu. Namanya siapa? Bang Akbar Idris nih. Wih, panggilannya apa? Panggilannya Akbar. Akbar. Iya. Berarti Akbar itu besar nih. Wah, alhamdulillah bang, mudah-mudahan. Amin, didoain ya. Iya. Nih, abis ngojol apa dari rumah? Posisi tadi ngojol dulu sih. Ngojol dulu. Ngojol dulu. Arah ke sini. Ngojol sebentar, terus pulang istirahat, baru ke sini. Oh, udah makan belum? Alhamdulillah Udah. udah tadi di bawah tuh. Makan apa? Nasi goreng sama telur dadar. Wih, mantap. mantap. Sebelumnya makasih nih udah datang ke Jalan Siap. Buntu dan mau cerita. Ya. Saya mau kasih tebak-tebakan. Apa itu? Ayam apa Heeh. yang bikin kesel? Apa ya? Ayam kesel. Tahu nggak? Nggak tahu itu. Nggak tahu. Heeh. Ayam apa Heeh. yang bikin kesel? Apa itu? Ayamnya udah habis, nasinya masih banyak. Cuma semuanya kesel. Oke bang, Ya. kita pesan minum dulu ya. Boleh. Bang, Ya. nah kita tuh punya menu sajen Jalan Buntu bang. Waduh. Mau minum apa? Ini mah kayaknya lebih enak biar lebih anget ya. Kopi hitam aja dah. Oke, kopi hitam nyi pelet. Yes. Wah, cakep nih. 2 ya. Terima kasih Bang Pei. Bang, Ya. tadi kan saya sempat dengar sedikit nih. Iya. Apa yang mau abang ceritain? Mm-mm. Sekarang saya mau tanya. Setelah abang nganterin arwah ini, Mm-mm. apa nih yang abang rasain? Wah, setelah pengantaran itu sih saya jadi sakit. Terus saya istirahat lah buat mutusin istirahat. Terus saya tidur. Tapi yang saya bikin anehnya tuh tidur itu seperti ngeliat saya sendiri. Oh, Di dalam mimpi itu. Oh, diimpiin. Iya, diimpiin sampai saya penjemputannya, pengantarannya, terus sampai ke prosesi pemakamannya juga itu. Saya jadi ngeliat diri saya sendiri di situ. Padahal udah ganti hari nih. Oh gitu. Sampai saya mutusin, pas udah bangun dari mimpi itu, saya putusin buat ke rumah duka lagi. Balik lagi? Balik lagi saya, buat nanyain ini saya kenapa. Oh, oke Gitu. bang, tahan dulu ceritanya. Siap, Nanti kita lanjut setelah kopi abang datang. siap. Oke Sobat Buntu, buat kalian nih yang penasaran banget dengan kelanjutan cerita dari Bang Akbar, pokoknya jangan kemana-mana, tetap di Jalan Buntu. Selamat datang di channel Jalan Buntu yang akan menemani malam kalian. Bang? Nah, Bang Akbar, Ya, nih kopinya waduh, sesuai pesanan, langsung dicobain. mantap ini mah. Kalau kurang, komplain aja, mumpung Ini orang langsung, masih ada. ini langsung saya minum aja nih ya? Silakan. Waduh, Makasih Bang. Ya. waduh, Gimana? mantap. Mantap. Seger Oke. dah ini mah. Bang Akbar, Ya. langsung aja ya. Saya pengen tahu nih, abang ini cerita ojolnya itu awal mulanya seperti apa nih?
itu kira-kira tahun 2021. Oke. Awal mula sih di hari Kamis tuh saya ingat. Kisaran sih karena emang saya sering ngalong nih bang. Jadi kan saya bangun agak siang, jam 11, jam 10 lah istilahnya baru bangun. Jadi pas itu mah bang, ya kayak seharian biasa lah. Ojol-ojol, pagi, sarapan, mandi, nah terus nyalain aplikasi sambil nunggu-nunggu orderan masuk. Ya kisaran hampir setengah jam, 1 jam itu orderan nggak masuk bang. Itu saya putusin buat keluar lah, istilahnya keluar dari kosan. Saya cari-cari orderan ya. Nah akhirnya di pas zuhur jam 12 lah, jam 12-an itu baru saya penglaris. Oh oke. Itu tepatnya di siang ya bang ya. Di jam 12 siang itu saya penglaris. Alhamdulillah lah istilahnya, saya pikir udahlah saya gas nih. Saya bawa. Ya awalnya sih ya biasa-biasa aja, udah narik, terus habis dapat itu terus masuk lagi orderan lagi, terusan sampai jam 5 sore itu mutusin saya buat istirahat di tempat tongkrongan saya lah, itu namanya BC lah kalau dibilang anak-anak ojol sekarang. Base camp betul bang. Nah pas itu saya ngobrol sama anak-anak, terus anak-anak ada yang nyeletuk, lu ngalong nggak? Ada yang nanya. Ya ngalong lah, biasa ngalong, masa nggak ngalong? Saya bilang gitu. Yaudah, ini ada 4 orang nih, yuk kita gas dah ngalong di sini. Emang kebetulan sih bang itu BC saya ada ya tenda lah istilahnya, bentuknya tenda, terus ada tempat duduk nyaman lah buat tidur juga bisa, terus ngecas juga aman. Jadi buat tektokan juga kalau misalkan dapat arah ya cuma 1 kilo 2 kilo bisa balik lagi ke BC, santai sih itu mah kan. Udah itu kebetulan dari abis saya dapat orderan terakhir jam 5 itu saya mutusin istirahat, saya mutusin lagi buat narik di abis Isya. Saya lanjutin tuh bang tanpa kerasa waktu, tektok, terus saya dapat orderan buat ya kemana aja lah bang, itu saya hajar karena emang sepi juga kan pendapatan sebelum-sebelumnya. Nah ini nggak tahu kenapa ini orderan tumben tuh bang. Sampai saya matiin biasanya kan kalau daerah, saya narik di Bogor nih bang nih posisi ya. Karena kan kadang-kadang kalau aplikasi kita matiin itu ngejeda bang orderan. Apalagi kalau saya ngejeda itu hampir 2 jam. Itu ngejedanya bener-bener kita buat nyalain lagi, dapetnya lagi tuh agak sulit bang. Kalau nggak di jam-jam sibuk. Nah itu kemudian saya nyalain itu habis sisa orderan agak ngedelay lah kalau dibilang. Udah tuh pas saya tunggu akhirnya masuk bang. Itu nggak makin lama, 15 menit habis sisa itu langsung masuk orderan nih. Kok tumben sih bilang, ya udahlah saya gas. Pas di perjalanan udah saya gas terus-terusan segala macem sampai di jam 11 malam saya mutusin karena emang orderan udah agak ngedelay, saya mutusin buat istirahat lagi bang. Pas di situ ya saya balik lah ke BC, ngobrol sama anak-anak, terus anak-anak ada yang cerita, wah kemarin nih orderan kayak gini nih. Nah saya juga cerita, ya kemarin orderan sepi, cuma dapat 1, 2, saya bilang. Udah gitu, ya buat bayar motor, saya bilang nih, terus bayar kosan. Ya udahlah, emang penghasilan agak susah gitu bang ya, saya bilang. Saya gas terus, saya bang, sampai di jam 12 pas itu saya masuk orderan lagi bang. Sampai jam 12:30, saya balik lagi ke BC lagi bang, karena emang orderannya tuh pasti kalau anak-anak di sana itu bolak-balik gitu aja bang, dapat 1 kayak kalau dibilang zaman sekarang opang lah bang. Iya, mangkal jadinya. Jadi nganter 1 terbalik lagi ke BC, nganter 1 balik lagi ke BC. Jadi kalau dibilang sepi tapi ada orderannya, dibilang rame ya tapi cuma tektok doang, nggak ada tektokannya gitu bang, cuma nganter terus balik lagi ke base camp, nganter balik lagi ke ke BC. Karena yaudahlah saya mutusin terus buat terus nih. Udah saya posisi itu ya
Ngobrol lah anak-anak nih. Anak-anak ngobrol segala macem. Tanpa kerasa waktu itu udah di jam 2 itu bang. Dapat orderan lagi tuh saya. Dapat orderan di jam 2. Food kebetulan waktu itu. Oke lah, saya anter nih bang ke daerah. Namanya daerah Cine apa? Bukan Cine pak. Ciamas itu bang. Ke jalan apalah itu saya lupa itu. Pokoknya daerahnya sih namanya daerah Ciamas. Udah saya putusin buat anter bang. Kebetulan itu pembayaran cash. Ya lumayan lah bang buat anak-anak ojol mah kalau malam buat ngopi. Gitu. Udah akhirnya saya gas. Pas nyampe lokasi udah selesai pick up segala macem. Saya pengantaran. Kok ini hawanya beda nih malam. Pas saya ngelihat hari udah masuk Jumat. Berarti jatuhnya itu udah kalau dibilang mah malam Jumat lah bang. Nah di situ saya delay nih. Ini lanjut narik apa enggak? Gitu bang. Ini saya lanjut apa enggak? Tapi ya udahlah sebat dulu nih saya. Saya di pinggiran. Kebetulan kan emang hobi mancing nih bang. Nah saya mutusin buat nonton dulu tuh ada pemancingan gitu bang. Saya ngeliat sambil ya ngeliat orderan juga. Terus ya ngeluh-ngeluh sedikit lah saya bilang gitu. Setelah itu nggak lama saya matiin nih aplikasi bang. Saya matiin aplikasi, udah saya keluarin. Udah dong berarti nggak ada yang pasti masuk orderan nih bang. Karena saya lagi rehat juga kan, lagi istirahat. Terus saya sebat, saya ngopi, saya ngerokok. Emang di posisi itu kan ada di pemancingan itu ada warung. Saya nyantai dulu di situ. Terus sambil ngobrol-ngobrol lah sama yang punya warung. Nggak lama itu saya bikin bingung bang. Masuk orderan. Itu masuk bang orderan. Lah ini kok masuk orderan? Saya bilang. Perasaan udah dimatiin nih aplikasi. Gitu bang nih sampai akhirnya saya screenshot. Terus saya kirim ke grup teman-teman saya nih. Terus teman-teman juga notisnya, ya udah bawa aja, mungkin lupa kali lu, gitu. Bawa aja, nggak apa-apa, share log aja, share live katanya. Akhirnya saya putusin buat saya jemput bang. Itu saya jemput. Emang masuk gang sih bang, itu posisinya di jalannya tetap sama, di jalan Ciamas itu. Nah, saya chat, saya telepon, itu nggak ada respon. Oh gitu. Cuma dibaca aja. Saya pikir, wah ini fiktif apa ya? Saya bilang orderan yang benar-benar orang yang iseng bang, malam-malam kan biasanya ada aja tuh bang yang kayak gitu. Saya juga, wah bener nggak sih? Tapi yaudahlah kalau food kan, kalau orderan food saya mungkin agak saya hindarin kalau itu. Tapi kalau buat orderan penumpang itu saya ambil bang. Ya karena emang karena ya saya juga nggak minus bang, di saya juga mikirnya juga ya saya cancel bisa lah. Itu terus kalau misalkan emang orderan ini fiktif, ya udah saya bilang nggak rugi banget kok buat saya kalau buat ke penumpang gitu bang. Kalau di food itu kita dikenain performa bang. Jadi setelah ngenselan itu jadi akun kalau dibilang mah anyep lah bang. Jadi susah lagi buat nyari orderan, itu bener-bener susah. Jadi ribet banget bang. Istilahnya juga percuma ngalong gitu bang kalau dibilang bang. Posisi udah jam 2:30 juga kan mau subuh. Ya udahlah saya putusin akhirnya ke lokasi. Itu dari saya titik istirahat ini ke lokasi penjemputan itu nggak jauh sih bang, cuma kalau di meter itu ya 50 meter lah bang. Deket bang. Lumayan dong. Iya deket, makanya saya bilang deket banget nih. Ya gas dah, nggak rugi juga nih saya pikir kan, nggak buang-buang bensin kalau fiktif gitu bang. Udah saya masuk ke lokasi, terus dia cuma ada chat satu-satunya itu bang, dia Pak tunggu di makam. Di makam itu aja chat satu-satunya. Emang kebetulan itu titiknya itu di musola itu bang. Tempat ibadah lah kalau dibilang. Wah saya bilang, udah balas nih, berarti bener nih orderan nih. Udah saya tungguin bang di situ. Pas saya tungguin ada kisaran 15 menit lebih bang itu. Saya mikirnya sampai saya lucu juga nih orderan. Jemputnya cepet,
nunggunya lama. Sampai ketawa-ketawa sendiri gitu bang, tapi iseng juga nih, udah jam 2:30, terus udah ya dinginnya daerah Bogor gimana sih bang kalau udah jam segitu bang, kita posisi cuma pakai jaket, terus kita nggak dobelan gitu bang, cuma kaos doang daleman, udah dinginnya wah bener-bener nusuk tulang bang. Posisi siang itu juga habis hujan bang. Udahlah saya tungguin, terus saya telepon, saya chat, nggak ada balas bang. Selama hampir itu 15 menit atau 20 menit lah, saya mutusin buat cancel. Awalnya udahlah ini mah fiktif, jadi kayak tadinya udah oke, ini saya tungguin, kok ini orang lama, apa ngerjain, apa fiktif. Saya mau putusin udah mau cancel bang. Nggak tahu gimana caranya itu orang jalan, saya bingung nih bang. Ini tahu-tahu udah di belakang saya. Tahu-tahu udah di belakang saya. Oh ya, ini penumpangnya perempuan bang. Si penumpang ngomong ke saya, Pak, ayo, itu posisi tombol udah saya mau pencet Pak. Apa bang? Saya ini udah mau saya pencet. Tahu-tahu di belakang saya. Ayo jalan. Saya notice, langsung nengok ke belakang sampai ngucap. Ya bener-bener saya kaget bang. Posisi ya gimana sih kalau kita dikagetin tapi bener-bener nggak ada suara. Posisi satu dekat makam, jadi musola itu sebelahnya itu ada makam gitu bang. Kayak makam-makam, kalau dibilang daerah sana itu ada kayak makam apa ya pendiri kampung situlah kalau dibilang mah. Jadi kayak sesepuh betul, hampir kayak gitulah. Saya kaget, terus dia juga nggak ada respon. Kalau kita juga kaget apa dikerjain, pasti si penumpang juga pasti ini dong bang, apa kayak ya respon juga lah. Abang gak semua kayak nggak kaget, apa pakai kaget segala kan pasti gitu. Itu nggak ada bang, respon aja udah, responnya datar aja. Saya bingung kan, ini orang kenapa, apa sakit, apa kenapa. Ya udahlah, saya nggak itu nyampingin, saya sampingin sih. Saya pikir mah udah saya anter. Saya tanya, Kak, waktu itu saya nganter ke jalan Gunung Putri. Posisi dari Ciamas ke Gunung Putri, ya argo sih waktu itu hampir lumayan sih bang. Kalau saya bilang mah ya 70.000 itu worth it lah, saya bilang. Oke. Pas dia mau naik, saya kasih helm. Kak, maaf ini helmnya. Kata si penumpang itu, nggak usah udah diem lagi. Oh yaudah, udah dijawab ini kan. Saya bilang ya udahlah, nggak apa-apa lah, malam ini saya mikirnya nggak ada tilang, nggak ada apalah. Tapi kalau resiko celaka, yaudah, saya bilang gitu kan dalam hati. Naik, pas dia naik itu dia ngomong lagi bang ke saya, maaf, ntar kalau saya turun jangan nengok ya ke belakang. Lah kenapa? Saya bilang gitu. Udah turutin aja. Saya juga mikir lah kenapa. Ya udahlah, saya ikutin aja posisi. Apa mungkin kan memang posisi bajunya itu dia pakai dress atau apa ya, dress kayaknya dah. Warna putih krem. Putih krem itu. Terus udah gitu aja, nggak ada dia bawa tas atau bawa handphone juga nggak ada. Gitu aja. Ya udahlah, saya udah jalan. Ini si penumpang saya ajak ngobrol, diem aja bang. Sampai saya tawarin, teh maaf, ini jalannya lewat motong sini ya. Nggak dijawab, diem aja. Terus sampai di jalan apa itu, treknya emang treknya lurus. Saya tanya lagi, Kak maaf ini pakai helmnya ya, saya ngeri. Saya bilang gitu, nggak dijawab. Sampai di lampu merah, saya ngucap lagi, saya ngomong, Kak maaf ini pakai helmnya. Itu udah ketiga kalinya bang saya ngomong. Diem aja. Sampai akhirnya saya bikin curiga, bener-bener curiganya. Saya ngeliat ada driver lain di samping saya nih, nengok ke saya, geleng-geleng. Kok kenapa nih si driver ini kok nengok saya sampai geleng-geleng? Saya bingung. Lah ini kenapa ya kan? Udah saya nggak ada notice buat mikir ini apa, saya nggak mikirin lah. Saya bawa terus sampai ke jalan, pokoknya jalan apa itu, pokoknya daerah Gunung Putri.
Pas jarak 100 sampai 200 meter itu jalannya kebun, Bang. Kebun itu kebun apa ya? Dibilang kebun apa ya? Singkong sih kalau dibilang. Tapi kiri kanan, Bang. Oke. Kiri kanan nih. Saya udah langsung mikirnya nih bukan hantu lagi, saya bukan hantu ini mah. Saya mikirnya mah begal nih. Saya mikir gitu ya udah. Wah, udah saya mikirnya ke situ. Soalnya saya ngeliat di map itu, Bang, dari jalur yang saya lewatin itu, kebun itu, ke rumah si penumpang saya ini, ya udah nggak jauh sih, Bang. Kisaran hampir, ya 200 meter lah, kurang lebih, hampir segitu. Akhirnya saya terabas, Bang, mau nggak mau nih jalan. Oke. Saya terabas. Di situnya, saya hampir mau nyasar, Bang. Soalnya pas di pertengahan jalan itu si penumpang ini ngomong ke saya, belok ke kanan. Sedangkan di map itu tinggal lurus. Paling kisaran tinggal 50 meter, enggak, kisaran 100 meter lah. Belok ke kanan, Nah ini treknya apa rumahnya di sana, saya bilang gitu. Udah nggak dijawab. Oke, saya ikutin akhirnya. Saya ambil ke kanan. Pas nyampe ke kanan, itu posisinya makam, Bang. Makam itu. Serem banget. Makanya, wah, teh ini kemana? Ini makam. Salah, putar balik. Dia ngucap ke saya, ngomong, putar balik. Saya putar balik ya, Bang. Saya putar balik ke posisi jalan yang ditunjukin itu awalnya. Yang setelah yang pas posisinya sih seperti kayak pertigaan lah. Saya balik lagi ke situ. Pas jalan dia langsung ngucap ke saya, inget kan kata saya yang tadi pas naik? Apa ya? Saya bilang gitu. Saya maksudnya mancing nih orang dari tadi soalnya nggak ngobrol nggak apa, Bang. Saya juga ya mancing ada obrolan lah gitu, walaupun jarak tinggal sedikit, sama sih ngilangin ngantuk gitu, Bang. Lagi setelah abis ngeliat makam juga kan ya panik campur ya takut juga sih, posisi udah jam 3 dikerjain begini ke jalan makam. Nah pas udah di pertigaan tuh, Bang, si penumpang ini ngomong ke saya, nanti kalau ada tiang listrik 3, dempet 3, saya berhenti di situ. Oh yaudah nggak apa-apa. Udah saya ikutin tuh, Bang. Saya ikutin arahan dia. Pas sampai di tiang listrik 3 ini, yang itu nggak ada kerasa apa segala macem, ngeblank saya, Bang. Kalau dibilang mah kayak apa ya? Ya pingsan, tapi saya ngelihat ada orang di depan. Tapi kalau dibilang hipnotis lah, Bang, kalau dibilang. Tapi ya aneh aja sih saya bilang itu posisi. Tapi saya posisi ini di hati itu saya ngomong, astagfirullahaladzim, saya ngucap terus. Tapi nggak bisa gerak udah badan, diem aja. Nggak bisa nengok ke belakang, pokoknya nggak bisa sama sekali. Sampai itu kan karena emang posisi motor saya nyala, lampu kan nyorot nih, Bang. Jadi posisi dari saya berhenti nih, Bang, 50 meter ke depan itu ada orang kayak apa sih, Bang, kayak tajia atau kayak orang meninggal gitu, Bang. Ada tendanya, terus ada bendera kuning. Terus ada bangku-bangku, terus ada warga juga kumpul. Itu lampu saya nyorot ke situ. Kebetulan lampu kan lumayan terang lah, posisi juga malam, mungkin keganggu situ. Itu saya Bang, posisi. Saya sadar nih posisi mau matiin lampu, mau matiin motor. Itu saya nggak bisa. Saya langsung fokusnya ke motor buat matiin karena saya takut diomelin sama orang yang di depan itu, Bang. Tapi posisi di tangan udah nggak bisa ngomongin, Bang, di tangan nih, di stang aja udah. Sampai akhirnya tuh ada dari tenda itu, saya ngeliat, Bang, maksudnya ngelihatnya tuh ada orang nyamperin saya, 2 orang. Karena mungkin saya di situ udah hampir lama, disamperin lah saya, ditepak saya, "Bang, ngapain di sini?" Saya perhatiin udah hampir setengah jam. Udah setengah jam sih di situ. Sampai saya dalam hati, lah, perasaan baru nyampe saya. Saya nanya ke Ustadz nih, "Saya beneran, Pak, udah lama di sini?"
Udah hampir setengah jam motor dinyalain kayak gitu, nyorotin ke saya, katanya gitu. Aduh, minta maaf ini saya soalnya habis nganter. Nganter siapa? Saya ngeliat abang ini dari tadi di sini aja selama setengah jam, sampai yang duduk juga disorotin sama abangnya, katanya. Duh, saya minta maaf. Ya, langsung ya sadarnya ke situ aja. Saya habis nganter. Data ini pas nengok ke belakang itu nggak ada, Bang. Pas banget saya nengok ke belakang itu nggak ada. HP saya mati. Padahal itu HP saya full baterai. Sampai saya nyalain itu nggak ada baterai. Kok ini HP juga nggak ada baterai? Terus saya nengok ke belakang, itu penumpang benar-benar nggak ada. Sampai saya diem, lemes udah. Ini apa? Saya bilang. Tanda apa kayak gini? Ditanya sama si Pak Ustadz inilah yang nyamperin saya. Tadi nganterinnya siapa? Perempuan apa cowok? Gitu. Perempuan. Ciri-cirinya gimana? Rambutnya sih segini sih sayangnya mah, sebahu tapi bawahan lagi. Perempuan? Iya perempuan. Yaudah yuk ikut dulu. Ikut kemana? Saya bilang gitu, saya juga takutnya ntar di dalam saya malah diomelin. Saya mikirnya udah ke situ aja. Takutnya ntar diomelin, saya mikir gitu. Udahlah, ikut aja katanya gitu. Ya udah saya ikutin. Ya mungkin saya, udahlah kalau misalnya saya diomelin, ya saya mohon maaf lah. Itu saya mikirnya ke situ aja udah langsung. Karena udah kayaknya udah ketimpa musibah ini mah. Udah si penumpang kabur. Saya mikirnya ke situ nih, penumpang kabur. Saya dihipnotis. Saya mikirnya ke situ aja, Bang, udah. Udah sampailah tuh di tenda tempat orang kumpul itu, yang lagi pada tajiah apa namanya itu. Udah saya ngobrol sama Pak Ustadz ini, ditanya, si penumpang itu namanya siapa? Ini namanya Ica, saya bilang gitu. Ini karena namanya disamarin aja, Bang, ya. Iya. Karena takut keganggu juga dari pihak keluarganya. Nah, ini namanya Ica. Yang bener, sampai Ustadznya juga kaget juga ngelihat saya. Bener, Pak Ustadz, ini saya habis nganter ini atas namanya ini. Yaudah sebentar tunggu. Akhirnya si Pak Ustadz itu masuklah ke dalam rumah duka. Masuk, terus gak lama keluar 3 orang. Nyamperin lah ke saya nih. Pas saya disamperin itu ditanya, emang jemputnya di mana? Oh di Jalan Cihomas, Bu. Ini sih daerahnya mah, pokoknya posisinya itu ada musola sama makam. Saya jemputnya di situ. Kalau rumahnya saya nggak tahu sebelah mana. Karena emang di chat terakhirnya itu pas mau menjemput itu, ya gitu aja, cuma chatnya di makam sama di musola titiknya. Saya langsung ke situ, saya bilang gitu. Nangis posisi orang tuanya. Saya di situ belum tahu. Posisi masih bingung, masih kenapa, saya bilang. Kok jadi saya ikut campur ke masalah nih, jadinya kayak ada masalah saya jadinya. Udahlah, saya ikutin arahan dari Pak Ustadz. Di sini aja ya, katanya. Jangan kemana-mana. Ya udah saya ikutin arahan, sampai saya juga ngelihat jam. Udah posisi jam 3:30 itu, Bang. Udah 3:30 saya. Posisi udah pagi juga. Ya udahlah, saya mutusin buat gabung di situ. Saya istirahat lah. Terus orang tua dari si Kak Ica inilah, Teh Ica, nyamperin saya. Yaudah, tunggu sini aja dulu ya, jangan kemana-mana. Oh ya Bu, siap. Saya tunggu, saya bilang gitu. Udah nggak lama, datang ambulan, Bang. Ambulan datang nih. Nah, ambulan, saya bilang. Udahlah, mungkin dari pihak keluarganya kali ini yang lain. Nggak lama, turunin dah nih jenazah. Posisi ya ketutup lah, Bang, gitu. Di dalam ditaruh. Saya posisi masih di luar juga itu kan, ya. Saya cuma ngelirik-lirik aja lah, sih. Udah. Dari situ saya langsung dipanggil sama Pak Ustadz. Sini. Kenapa nih saya dipanggil? Sini cepetan. Saya ikutin, Pak.
Saya ikutin segala macam, terus ke dalam. Ini bukan yang anter, itu dengan logat bahasa Sundanya dari Pak Ustadz. Saya juga langsung pas dibuka itu kaget bang, seadanya saya kaget. Karena emang yang saya anter itu orangnya. Aduh. Saya langsung, wah ini. Saya nggak bisa, wah udah diem seadanya bang, saya diem. Pokoknya bener-bener mirip bang. Saya sampai nggak percaya, kembarannya kali. Sampai di depan si almarhum ini nih, jenazahnya. Saya sampai ngucap itu, ini mah kembarannya. Si orang tuanya ini, nggak, anak saya tuh nggak punya kembaran. Anak saya nggak punya kembaran, dari lahir itu anak tunggal, ini satu-satunya anak saya. Tuh kok nggak percaya, lihat foto. Saya nengok ke atas dinding, saya liatin, bener bang. Cuma itu aja udah, mukanya bener-bener mirip, saya bener-bener mirip. Saya lemes bang, udah nggak bisa. Ini mau udah, saya udah di situ udah mau mutusin pulang bang. Karena satu saya takut, panik, udah kalut banget bang, udah bener-bener udah nggak kepikiran yang lain-lain, udah pulang udah pikirannya gitu. Di situ saya dipanggil sama Pak Ustadz lagi, udah di sini ikut saya. Ikut Pak Ustadz, ya udah ikut saya, sholat subuh dulu, ntar baru pulang. Oh ya dah, saya ikutin. Sholat subuh itu benar-benar saya malah jadi nggak konsen bang sadarnya, karena emang kebayang mukanya, terus bayang pas nganternya, sampai dibawa sasar ke makam segala macem. Wah itu benar-benar ngeblank bang nih, saya sholat juga ngeblank, itu benar-benar wah nggak ada, bingung sih. Ya udahlah, saya selesai sholat subuh, datang lagi ke rumah duka, diajak sama si orang tua nih, orang tuanya nyamperin saya, nganter ya ke pemakamannya, tolong ini mah, soalnya saya tadi sempat ada yang bisikin, kata si orang tua, ibunya katanya minta dimakamin sama si A-nya. Saya bingung bang, saya seumur umur bang, sampai almarhum bapak saya nih, saya nggak pernah bang masuk ke liang lahat bang. Itu saya lemes bang, saya bingung, udah nggak bener ini ya bang. Tapi karena emang ini mungkin permintaan, ya udahlah saya ikutin dah, mau nggak mau nih, dengan hati yang ikhlas nggak ikhlas sih bang, tapi ya udahlah mungkin permintaan nih, yuk jalanin dah. Dengan posisi capek, belum tidur nih, udah ngurusin yang ketemu begini, saya bilang udah dah, saya ikutin bang. Akhirnya prosesi pemandian segala macem, dikapanin lagi, berangkatlah ceritanya bang ke pemakaman. Selama perjalanan ke pemakaman juga ya biasa aja sih bang, tapi cuma saya di pikiran nih, waduh, baru pertama kali turun ke lubang nih bang, ke liang lahat nih baru pertama kali. Seumur umur belum pernah bang. Wah, yaudahlah, minta pahalanya aja dah, saya mikir gitu bang. Udah pas nyampe pemakaman, ya dibukalah itu keranda segala macam, tuh saya disuruh sama Pak Ustadznya. Itu saya bertiga, saya lupa lah namanya, orang yang di sebelah saya. Saya yang bikin janggal itu bang, saya disuruh di kepala. Saya disuruh di kepala bang. Wah ini udah nggak pernah disuruh di depan, bisa bingung bang. Ya udahlah, udah ya campur aduk, udah ini udahlah biarin, terusin saya bilang, selesain, kalau lu malah ngedumel mulu nih nggak selesai, mikirnya udah gitu ya bang. Udah saya terusin, saya buka tali pocongnya segala macem, terus saya ajanin komat segala macem, tutup, udah kasih papan lah, kalau orang ini memang tutup papan. Terus saya naik, gali segala macem, udah selesai pemakaman. Ya terus saya dirangkul sama orang tuanya, saya duduk posisi di tengah-tengah bang. Ini orang tuanya nih, ibunya nih, bapaknya nangis lah. Saya bingung juga, bukan siapa-siapa saya. Ini ya udahlah, saya ikutin dah gitu bang.
Udah posisi pulang ke rumah duka, ngobrol sama Pak Ustadz, ngobrol, saya putusin buat pulang bang, karena emang udah kesiangan juga bang. Terus belum istirahat juga kan bang, ya udahlah, saya bilang saya istirahat, saya pulang. Di perjalanan sih biasa aja bang, perjalanan pulang nih. Pas sampai di kosan, hawanya mulai gak enak bang. Di kosan itu, pas baru masuk kamar, itu hawanya dingin banget bang. Jujur bang, itu di kosan saya nggak ada AC, nggak ada, maksudnya kipas aja saya jarang pakai. Paling kalau siang lah istilahnya baru saya pakai gitu. Itu posisi kipas mati, AC nggak punya. Itu masuk bener-bener kayak kita buka kulkas bang, dingin banget. Saya buka tuh langsung saya malah, kok di kamar tumben dingin banget. Sampai saya keluar masuk bang, keluar masuk kamar, sampai masuk terus saya keluar lagi nih. Di luar anget, pas saya masuk kok dingin. Saya bilang, wah tanda apa ini, saya bilang. Udahlah, saya nyampingin lagi, saya bebersih, saya mandi rapi-rapi lagi. Maksudnya buat posisi emang udah capek banget bang. Saya mutusin buat istirahat. Saya mutusin buat istirahat itu di jam 11, jam 12an lah bang, itu posisi. Saya mutusin buat istirahat, saya tidur. Pas tidur itu, saya yang bikin aneh itu ya, saya dimimpiin lagi bang. Dimimpiinnya itu aneh. Jadi kayak di mimpi itu, saya ngeliat diri saya ada di mimpi itu. Maksudnya, saya ngeliat badan saya, ngeliat raga saya nih di mimpi itu. Tapi yang anehnya itu, kejadian saya jemput, sebelum saya jemput, terus nganter dia sampai ke prosesi pemakamannya dia juga, itu saya ngikutin bang. Tapi posisinya nih di dalam mimpi itu, saya ngelihat diri saya sendiri di mimpi itu bang. Bener-bener saya, ya mimpi mungkin bang, ya udah saya ikutin nih bang. Terbangun ya bang saya nih, langsung meriang bang saya. Bangun-bangun saya meriang dadanya itu bang. Mungkin karena saya notisnya ya, kecapean kali ini, saya bilang gitu. Udahlah, saya ke warung buat beli obat-obatan warung lah bang, buat mutusin itu. Obat-obatan warung. Udah, saya balik lagi ke kosan. Terus minum ini obat ini, terus makan. Saya istirahat lagi. Terus bang, sampai itu kan bangun siang, tidur siang itu saya bangun jam 4 sore bang. Terus makan segala macem. Selesai sih isya lah istilahnya. Posisi habis isya, saya tidur lagi. Dengan mimpi yang sama lagi bang. Jadi itu saya setelah habis dari rumah duka ini, saya dimimpin sampai 2 kali bang. Dengan hal yang mimpi yang sama lagi. Mimpi sama lagi, terus ini pertanda apa sih? Gitu bang, udah. Mimpi benar-benar sama sampai kayak, ya sebelum jemput, ya di panjang jalan, terus nganterin sampai ke rumah duka, sampai nguburin lagi. Begitu lagi bang, mimpi sampai 2 kali. Sampai saya ngomong sama diri saya sendiri nih bang, ini kalau sampai 3 kali nih gue ngimpi yang sama, gue cabut nih dari ini kosan, saya bilang gitu. Karena saya takut bang, ngirinya tuh dikintilin lah kalau katanya mah, ketempelan kalau kata orang-orang zaman sekarang, ketempelan kali gitu. Akhirnya saya curhat bang ke teman saya, ini gue kemarin kayak gini habis nganterin penumpang tapi gaib ini, saya bilang gitu kan. Yaudah lu ke BC sekarang, kata teman saya nih. Itu posisi di jam pas mimpi kedua itu pagi bang, saya udah jam 8 lah. Jadi posisi udah ganti hari lagi bang. Jadi dari posisi makamnya itu ke pemakaman ke yang mau ke BC itu udah ada lah 2 harian sih. Sehari setengah lah hitungannya. Jadi ketemu pagi ini udah. Saya ke BC, saya ngobrol, nyari pendapat itu bang. Nih gue kemarin dapet orderan kayak gini. Saya bilang, orderan apaan? Kata dia. Coba lihat orderannya.
Itu bang, saya yang bingung. Pas saya kejadian di rumah dia, saya nggak ngontrol orderan itu bang. Biasanya kan kalau habis selesai orderan itu apa namanya, ada selesai orderan itu bang, ini gue udah selesai, ini udah ngelesain orderan nih, ini ke jalan ini, ke titik ini, itu ada historinya bang kalau dibilang. Itu saya pas dibuka sama temen, itu nggak ada bang. Oh enggak? Nggak ada bang, hilang, bener-bener hilang. Maksudnya sampai saya nggak percaya nih bang. Saya lihat, mungkin bukan hari ini kali ya, tapi hari terakhir saya narik ya hari itu, maksudnya sebelum pas pemakaman itu, di hari Kamis, masuknya hari Jumat, berarti hari Jumat tuh saya ngeliat. Itu nggak ada bang historinya. Yang saya ingat sebelum saya jemput si almarhum ini, itu baru dapat 2 order tuh saya. Dapat 2 order, baru dia ketiga perhitungannya. Itu nggak ada bang, cuma 2 order doang. Lalu saya mikir, wah, sampai temen saya juga, ngimpi kali lu, gituin bang saya. Ngimpi kali lu. Bener, saya bilang gitu kan. Kalau nggak percaya yuk kita kesono dah. Kagak percaya gue sama lu, kata dia gitu kan. Emang saya juga di tongkrong itu terkenal kadang-kadang suka ngebohong nih sama temen. Nih lagi di sini, tanya enggak gitu bang. Terkenalnya gitu, jadinya ya temen jadi nggak percaya juga sama saya. Ya udahlah, bener kali ini mah bener, nggak ada bohong-bohongnya ini mah. Sampai saya ngucap apa segala, sampai temen nggak percaya juga. Akhirnya di situ kan ada warung bang, warung gerobakan nih, dagang kaki 5 lah. Mungkin dia denger bang saya cerita, temen nggak percaya nih si Aki ini nih, aki-aki bang ini mah. Lihat saya, ditepaklah sini saya nih. Digituin doang saya. Sini, kalau istilah isyarat mah kan sini gitu. Tapi tanpa ngomong, bang ini. Gitu aja udah. Ya, samperin masuk ke warung dia saya. Bawa cewek cakep amat. Dibisikin saya bang begitu. Waduh, cewek. Mau kesini aja sama si teman saya nih. Dia sama dia doang berdua. Sama cewek mana, kata saya bilang gitu. Cakep dah, kata dia. Si Akinya ini juga bercandanya, cakep ceweknya. Dari mana bawa ginian? Bawa dari mana ya, orang dari kosan ke sini juga sendiri-sendiri, datang-datang ada dia no. Enggak, kali ini mah cakep banget dah, kata dia. Emang Aki-Aki juga nyeleneh juga dah kalau dibilang ini. Bercandanya ini dah, cakep ini mah, kata dia. Saya merinding bang di situ, langsung kepikiran bang dia ngomong gitu. Ki ini mah nggak bercanda ini, saya bilang. Bener apa enggak? Bener, lo lagi duduk katanya di bangku. Saya nengok, itu nggak ada bang. Di bangku itu nggak ada. Itu lagi ngeliatin lu. Saya sampai nggak bisa ngomong sih. Mana sih? Saya bilang gitu. Itu di bangku, katanya. Nggak ada, saya bilang. Udah ngopi dah, saya bilang. Ngopi. Ya ngopi lah bang, santai juga sih. Tapi ngopi itu dalam keadaan pikiran kemana-mana bang. Udah akhirnya saya pikirin. Datang lagi nih si Aki nyamperin saya. Udah jangan dipikirin. Ini sih gue ngajarinnya, kata dia. Udah datangin ke rumahnya. Datangin ke rumahnya. Ya mumpung masih jam segini. Posisi itu di jam pas di BC itu bang, tempat nongkrong lah. Di jam 1-an lah, siang lah itu posisi bang, jam 1. Saya putusin lah bang, karena ke lokasi. Mumpung saya masih inget deh sama jalannya, saya putusin buat ke lokasi. Sampai lokasi, jalan. Oh ya, kebetulan saya sama teman saya juga sih yang ngobrol itu. Berdua jalan. Karena teman saya masih penasaran juga sih, karena ya apa ya, ya percaya nggak percaya hal-hal begitu katanya. Yaudah yuk gue ngikut, katanya. Ada jalan nih saya berdua. Pas nyampe lokasi rumah duka, posisi lagi nyiapin buat tajiah lah bang, malam. Terus disalamin sama Pak Ustadz yang udah saya lihat, yang udah ketemu sebelumnya. Datang lagi ke sini, kenapa? Oh enggak, ini pengen tajiah aja gitu. Karena kemarin kan habis makamin, masa nggak datang lagi, saya bilang gitu. Masih awalnya masih basi, masih
Terus datang ke orang tuanya salaman, datang lagi ke sini. Iya. Udah akhirnya ngikut prosesi ini, pengajian, takziah. Selesai itu orang-orang udah pada bubar nih, posisi tinggal saya, teman saya, Pak Ustadz, sama ya orang tuanya sih posisi lah. Saya buka omongan, Ustadz maaf, saya bingung ini kok selama 2 hari ini saya ngimpi diikutin terus. Posisi tuh saya mimpinya ini kayak saya ngikutin pemakaman terus lah dari awalnya tuh sampai. Yang bikin saya janggal itu teman saya nih di tempat saya istirahat, dia kan punya warung itu, dia ngeliat saya bawa perempuan. Gitu bang. Wah, kata si Pak Ustadz ini ngomong ke saya, besok ada waktu enggak? Gitu saya diajak. Enggak diajak sih, ada waktu enggak? Emang mau kemana Pak Ustadz? Nanya waktu saya maksudnya gitu. Ikut aja yuk, buat bersihin aja badannya, mungkin kemarin apa gimana katanya gitu. Terus si ibunya ini nangis ngeliat saya. Katanya dari situ ngeliat muka saya ini, katanya mirip sama pacar anaknya si almarhum. Aduh. Hampir katanya dari modelannya, terus kerjanya juga profesinya sama. Gitu. Ojol juga bang posisinya. Ya saya nggak, kebetulan kali bu, saya itu nggak, hampir mirip sama posisinya, tingginya sama, rambutnya sama, ya pokoknya hampir sama lah semua. Ya saya sampai, masa iya sih, saya bilang. Ya udah sampai saya akhirnya saking nggak percaya bang, saya ditunjukin fotonya. Nih coba lihat. Ya karena emang saya suka ngeliat muka sendiri juga. Iya sih apa enggak sih? Saya kasih ke teman saya nih. Bener nggak sih, mirip nggak sih? Iya ini mirip sama lu katanya. Bener gitu. Hampir percaya nggak percaya sih bang. Ya gimana kata teman saya ke saya, lu tuh mau ikut nggak sama Pak Ustadz? Daripada lu diikutin terus kayak begitu, malah jadi beban juga kan ke lu katanya. Iya juga sih. Ya udahlah saya ikut Pak Ustadz. Kapan kira-kira jam berapa? Besok jam, kalau bisa saya habis subuh. Saya bingung, biasa tidur bangunnya siang, ini suruh bangun pagi. Saya bingung juga mau ikut apa enggak, ikut enggak. Udah saya putusin, enggak saya ikut Pak Ustadz. Akhirnya saya mutusin apa? Saya nggak tidur. Karena apa bang? Saya tidur nih, saya mikir udah, sebelum tidur saya udah ketakutan duluan bang. Takutnya mimpi itu lagi bang. Soalnya masih kebayang-bayang juga gitu bang. Terus ya takutlah saya dimpiin lagi kayak gitu lagi. Nggak enak juga bang kalau dimpi yang di hal yang sama berulang-ulang. Lagi tentang yang ya kematian gitu lah bang. Kalau dibilang mah ya takut juga saya. Ya udahlah, putusin buat nggak tidur. Udah saya ikutin. Sama pas saya nggak tidur, habis subuh saya ke rumah duka, ketemu Pak Ustadz, saya berangkat. Saya diajak itu ke daerah Sukabumi sih bang, kalau dibilang mah Sukabumi. Nah saya jalan sama Pak Ustadz, ini cuma berdua-dua bang saya. Naik apa tuh? Posisi naik mobil sih bang kebetulan. Kebetulan saya alhamdulillah sih masih bisa bawa mobil lah waktu itu kan. Ditawarin, yaudah naik mobil aja kata dia, sama orang tua si almarhum ini. Ditawarin kalau mau bawa mobil aja, itu mobil saya dibawa. Ya Pak Ustadz mutusin, yaudah kebetulan berdua ini katanya. Udah akhirnya saya berangkat. Nyampe lokasi itu, ya saya nggak tahu dah bang, namanya saya belum pernah bang ke tempat-tempat yang kalau dibilang kayak ziarah gitulah bang. Saya belum pernah ke situ-situ. Ya saya ikutin aja lah karena emang ada temennya nih bang. Saya ngikut segala macem, ngikutin
ya udah ikut yuk, wudhu dulu segala macem ini, terus masuklah ke dalam bang, yuk doa sini, saya ikut doa. Jadi itu yang di depan saya itu bang, makam bang. Kalau di kata Pak Ustadz sih ini makam wali lah kalau dibilang. Makam wali-wali. Udah pokoknya doa aja sebisanya, terus minta apa di sini, maksudnya ya biar lepas lah katanya gitu, doa aja sebisanya gitu. Ya udah saya ikutin kata-kata Pak Ustadz ini, saya ikutin segala macem. Setelah itu selesai lah nih, saya diajak keluar, saya dikasih air aqua, air mineral gitulah pokoknya. Nih pakai minum, tapi jangan dihabisin ya. Oh ya, saya ikutin lah ini, saya ikutin. Terus sisanya itu ntar dicampur ke bak mandi, gitu, campur ke bak mandi. Saya jujur bang belum pernah hal-hal kayak gitu, soalnya bingung banget itu, udah bingung, udah ya udahlah ikutin aja lah, daripada saya posisi juga sendiri di kosan mikir gitu bang, daripada nggak enak nih perasaan gitu. Saya ikutin dah arahannya, saya ikutin. Yaudah nih, ntar jangan dihabisin, jangan ketinggalan. Terus ntar kalau udah di rumah campur di bak mandi. Terus dalam hati ya berdoalah sebisanya. Siap Ustadz, saya bilang gitu. Udah saya ikutin. Posisi itu di jam berapa? Jam 10 saya pulang bang. Pulang ke rumah duka. Habis dari rumah duka, nggak lama sih bang, itu kisaran cuma di rumah duka itu setengah jam lebih lah, hampir sejam lah. Saya pulang, saya pamit. Yang dilalahnya bang, setelah saya pamit itu nggak tahu kenapa ini motor belok saya ke makam yang saya disasarin malam itu juga. Tambah sadar bang, saya benar-benar saya satu nggak sadar, tapi toto saya ke makam bang, nggak ada pikiran buat gue ke makam dulu lah, nggak ada bang, itu nggak ada. Udah akhirnya saya ke makam lah. Udah tanggung bang, saya udah di depan ini, dari depan gapura ya kan, gapura. Saya masuk ke dalam, saya jarah bang ke makamnya, saya minta tolong jangan ikutin saya lah ini segala macam. Terus saya kirim doa almarhum, minta tolong, maksudnya ya normal lah, jangan kayak gini. Saya bilang boleh ganggu tapi jangan gini lah, saya bilang gitu. Posisinya lagi nggak pas, saya bilang gitu bang. Sampai saya ngobrol bang di makam itu, ya ngobrol-ngobrol, ya saya minta tolong lah jangan gitu. Udah saya doa segala macem, saya pulang bang, mutusin saya pulang. Sampai di kosan itu jam 11, jam 12 lah itu, sampai orang pas azan sih itu juhur bang. Saya mandi segala macam, saya bebersih. Saya nggak lupa itu saya campur bang airnya sama di bak mandi saya. Nah posisi itu kan kosan saya nggak ada air panas bang, itu air keluar asap bang. Sampai ini bener keluar asap, tapi asapnya itu nggak asap kayak air mendidih, bukan bang, uap gitu ya, uap halus gitu bang. Tapi kalau saya tegesin ada, jadi kalau misalnya cuma ngeliat-ngeliat kasar itu nggak kelihatan sih, tapi kalau saya tegesin ada itu bang asap. Nih air bener bukan nih? Saya sampai mikir lagi bang, mau mandi nih, wah inilah mudah-mudahan bismillah aja nih. Gayungan pertama, gue pertama baca doa segala macem, udah saya terusin. Alhamdulillah nih nggak ada efek apa-apa nih di badan. Saya terusin bang sampai saya selesai. Terus saya sholat segala macem, minta doa lah, minta perlindungan. Saya itu udah badan juga enak, bener-bener langsung kayak gimana sih bang, abis setelah mandi nih kayak bener-bener hilang semua beban gitu bang. Enteng badan bang, bener-bener plong gitu ya. Plong. Pikiran juga udah kayak langsung, tadinya takut, terus sekarang ini jadi mikirnya bodo amat dah, lu mau ngikutin gue syukur enggak, ya udah gitu bang. Kayak ada keberanian jadinya, kayak berani. Lu mau ngikutin syukur enggak, ya udahlah, kalau mau ikut ayo begitu. Jadi
berubah bang, kayak hawanya tuh jadi berubah. Udah istirahat tuh bang, saya tidur. Alhamdulillah sih bang, normal tuh bang, tidur kayak biasalah normal orang tidur. Gimana sih bang? Udah. Tapi pas itu kan saya tidur itu di jam 2, jam setengah 3 sih saya tidur. Saya kebangun bang malam-malam di jam 10 lah, itu masih sore ya bang ya. 10 jam 11 itu bangun saya. Itu nggak tahu gimana, jarak dari saya itu ke pintu itu ada yang ngeliatin saya bang. Itu ngeliatin saya, tapi posisi itu bukan perempuan lagi yang ngeliatin saya. Bentukan itu udah compang-camping tuh bang. Kalau dibilang sekarang kayak apa ya, hantu apa dah, gondoruo lah kalau dibilang. Saya diliatin bang, posisi saya lagi tiduran, ya dan di pojok dekat pintu persis. Jadi kalau dibilang saya mau kabur, ya saya harus nyamperin dia dulu, baru saya kabur. Saat saya tutupan pakai bantal segala macam, saya berdoa itu, wah udah kacau ini, saya bilang. Udah saya terus, nggak lama, ya adalah 5 menit saya tutupan muka itu, saya buka udah nggak ada. Plong kan, udah plong. Saya cabut bang, saya keluar. Saya mutusin buat narik. Saya mutusin buat narik bang, itu. Posisi narik itu udah plong lah, pikiran udah nggak ada ke si almarhum lagi. Udah benar-benar hilang bang di situ. Pikiran udah berani lah. Sampai saya juga, ya lu kalau mau ikut ayo dah, saya bilang gitu. Kalau enggak, ya udah nggak apa-apa, saya mikir gitu bang. Tapi yang ada gantinya malah bang. Jadi saya di jalan itu, asal jalan agak sepi, saya ngeliat yang kayak kayak kalau dibilang mah makhluk tak kasat mata lah bang. Kalau dibilang mah lihat jenis yang begini, wah udahlah saya nyampingin itu, bodo amat dah saya bilang. Coba bang, minum dulu bang. Bang, saya mau tanya nih. Pada saat abang tadi ngejemput nih, penjemputan pertama Kak Ica, kan saya biasanya dengar kata orang ya, kalau kita deket sama makhluk-makhluk goib itu suka nyium-nyium bau-bau wangi-wangi. Nah pada saat itu abang gimana? Terus pada saat bawa motor tuh kayak gimana? Berat, ringan, atau sama aja? Biasanya kan orang katanya kalau bawa sesuatu yang aneh lah aneh itu itu ya, berat katanya gitu. Kalau abang gimana tuh? Itu sih pas saya jemput itu cuma hawa nggak enak satu. Pas itu yang saya bilangin bang, yang toto nih orang udah datang. Itu yang bikin saya wangi-wangian sih nggak ada sih bang. Cuma saya kaget nih orang si almarhum ini toto ada di belakang saya. Dan posisinya gitu kan, kalau misalkan orang naik motor itu kita pasti ngegoyang bang, ngegoyang nih, naik. Sedangkan posisinya juga orang dewasa bang, kisaran umur udah 23 lah. Pasti agak berat dah. Tapi itu posisinya motor nggak goyang, saya nggak ngerasa berat, sama nggak ngerasa ada wangi-wangian sih bang. Tapi tiba-tiba udah duduk aja ya? Tahu-tahu udah duduk, sama saya nawarin helm, itu nggak ada respon. Sama dia ngucap, pokoknya itu yang saya bilang tadi bang, jangan nengok saya nanti pas turun. Nah pas jalan gimana? Motor tuh berasa berat apa gimana? Aman sih bang, malah saya sampai kayak sampai di jalan itu, alhamdulillah bang, ini penumpang bener-bener enteng banget. Bener-bener enteng, bener-bener saya nggak ada ngerasa beban sama sekali di belakang. Sampai yang saya tadi sebutin tuh yang di lampu merah, sampai ada driver juga nengok ke saya karena sering saya nawarin helm nih bang, sampai geleng-geleng ke saya. Itu. Nah, bang saya tuh pengen tahu pastinya, Kak Ica ini meninggalnya kenapa? Kalau kata keluarga, diceritain kan ya, sama itu atau enggak? Sama keluarga atau sama keluarga sih diceritain. Itu karena sakit sih bang. Sakit itu bang, karena sakitnya itu kalau disebut sih waktu itu apa ya, posisi kan COVID bang, waktu itu orang notisnya pasti ke situ bang, COVID. Posisi kan waktu itu abis COVID banget bang, 2022 itu bang, abis COVID, jadi notisnya orang-orang pada ke situ. Tapi padahal itu enggak katanya sih, tapi saya nggak tahu tuh sakit
apa Cuma gitu. dibilangnya COVID gitu. Sama orang warga situ sama Pak Ustadznya juga notisnya COVID. Nah, Itu bang. pada saat abang bolak-balik ke rumah duka, apalagi nih pas eh, hari pertama atau pertama kali ketemu Pak Ustadz sama itu kan ya keluarganya itu, Iya. itu si pacarnya ada nggak di situ? Itu saya nggak nge bang, karena si keluarganya ini langsung ke saya sih bang. Oh, Jadi saya nggak dikenalin, ini pacarnya. Jadi posisinya itu bang, sebelum katanya sih dari orang tuanya ini, si pacarnya ini memutuskan udahin sebelum meninggal. sebelum meninggal. Oh, Si pacarnya ini nih, si pacar almarhum, buat nyudahin hubungan gitu bang. baru meninggal. Baru setelah itu orang tuanya tahu kalau si almarhum ini udah nggak berhubungan sama pacarnya, jatuh sakit. Oh, Gitu bang. jadi abang setelah bolak-balik pun abang nggak ngelihat sosok pacarnya, cuma diliatin fotonya aja. Cuma diliatin fotonya aja. Itu di fotonya pakai ojol juga seragam. Ojol, foto bareng dia berdua. Gitu. Sampai iya ya, saya Sama. sampai teman saya itu yang saya ceritain tadi, teman saya juga, iya mirip malu gitu ya. Tapi sama-sama Grab nggak? Sama, Serius? sama, bener-bener sama Grab, sama-sama di satu naungan nih, satu-satu Grab, terus motornya pun sama, mukanya sama, potongan rambut pun sama bang. Di foto itu ya yang saya ngeliat, sampai di jaketnya kan, adalah yang jaket yang satunya lagi, yang Iya, modelnya panjang itu bener-bener mirip bang. Dikasih tahu namanya nggak? Kalau nama saya nggak dikasih tahu bang di situ, karena nih cuma dikasih tahu fotonya aja bang sama keluarganya nih. Orang mana? Itu posisi pacarnya itu daerah mana gitu ya? Pokoknya masih daerah Bogor sih bang, masih satu kota. Nah, abang nih setelah dikasih tahu semuanya itu, sempet nggak abang tuh nyari tahu nih si cowok ini tuh tinggal di mana, terus suka di BC mana gitu? Hampir sih bang. Pas setelah, ini saya ditunjukin fotonya nih, gitu bang. Terus Nanya-nanya nggak ke teman-teman di BC? jadi yang respon buat nanya-nanya itu teman saya. Dipoto lah tuh, si yang di HP itu dipoto, terus dikirim ke grup. Nih anak naungan mana nih, gitu. Kalau dibilang kan di grup itu ada kayak model-model apa sih bang? Ini ketua grup, ini wakil grup nih, ini, gitu bang. Posisinya. Makanya nggak ada yang respon bang, nggak ada yang tahu. Oh nggak tahu bang, ini nggak tahu. Sampai ada kalau dibilang anak-anak komunitas itu, yang lintas lah, yang inilah, yang itu nggak ada bang, nggak ada yang kenal. Oh mungkin itu mah cuma ada yang respon, itu mah cuma sampingan kali. Oh, jadi kayak anak-anak zaman sekarang bang gitu. Bukan pekerjaan utama ya? Iya, notisnya anak-anak juga ke situ. Tapi kalau misalkan itu cowok ke rumah si almarhum nih, itu pakai atributnya Grab, ojol lah kalau dibilang. Itu jadi orang tua itu notisnya pekerjaannya ini, terus ya gitulah. Tapi kalau saya pikir nih kayaknya nih kayak anak-anak zaman sekarang gimana sih bang? Iya. Sama pacaran nih, nyari orderan makanan berdua, gitu bang, orderan food. Nah setelah kejadian itu kan sampai saat ini abang pernah ziarah lagi nggak ke makam Kak Ica ini? Belum sih bang, sampai Cuma sekarang. itu udah putus aja, nggak pernah. Putus karena saya mikir ya udah lost semua sih bang, karena udah nggak dibawa mimpi juga, terus sama ya beban saya itu ya sampai sekarang malah ya itu saya malah bersinggungan sama hal-hal mistis gitu aja bang. Bang Akbar. Iya. Tadi kan abang bilangnya itu dijemputnya pertama kali di musola dekat makam. Iya. Kenapa? Tahu nggak alasannya kenapa minta dijemput di situ Kak Ica? Awalnya sih ya saya nggak ada notice ke yang hal-hal yang lain-lain sih bang, karena emang kan daerah Ciamas itu kan banyak bang, kayak misalkan ini musola atau masjid itu sebelahnya ada makamnya bang. Itu makam sesepuh gitu. Ya makam-makam sesepuh atau leluhur-leluhur situlah. Jadi saya nggak mikir serem juga bang, maksudnya nggak mikir notice ini bakalan begini nih kejadiannya gitu. Emang saya sering, maksudnya sebelumnya juga sering dapat orderan. Tapi yang bikin anehnya cuma itu adanya di chat dia.
Biasanya kan cuma ada titik di titik, terus nggak lama dia nongol, udah gitu aja. Tapi kalau ini dia sampai ngechat bang di makam gitu. Tapi abang nggak pernah nanya sama Ustadz, kenapa pertama kali dia minta dijemput di makam, di musola dekat makam? Enggak sih bang. Abang juga nggak pernah kepikiran kenapa ya? Gitu? Nggak ada, karena emang mikirnya di sana itu daerah Bogor atau di ini ya Ciamas lah itu ya disebutnya. Itu emang kayak gitu, maksudnya ya masjid terus makam gitu bang. Jadi nggak ada saya mikir buat aneh lah, hal-hal aneh gitu. Abang, Ya terakhir nih, ya dari kejadian itu abang pindah kosan nggak atau masih tetap di situ? saya pindah bang langsung. Oh pindah. Langsung pindah bang, udah nggak lama sih, maksudnya nggak cepet langsung pindah. Iya. Itu adalah sebulan lah setelah kejadian. Tapi setelah kejadian itu kan karena saya bilang tadi bang, ya ngeliat yang hal-hal bersinggungan lah bang kalau dibilang gitu. Saya pikir, saya pindah tempat nih, pindah daerah, mungkin nggak digangguin lagi. Saya bilang itu dalam hati nih. Setelah saya pindah nih ke tempat saya yang di daerah Cinere ini, saya jadi lebih sensitif bang malah. Wah, jadi tapi ya udahlah, saya terima aja lah udah. Mungkin udah takdirnya kali saya pikir. Ya, tapi yang bikin saya bingung ya, kalau posisi saya sendiri pasti langsung bersinggungan bang. Tapi kalau posisinya saya lagi rame atau ada teman-teman atau jangan kan ramean berdua aja nih bang, itu enggak. Tapi kalau saya posisi sendiri tapi di tempat rame, itu saya kena bang. Maksudnya bukan kena saya ada aja lah kerasa maksudnya gitu. Entah itu di mana posisinya, tanpa sengaja gitu saya ngeliatin ada gitu. Tapi saya nggak gubris ya bang. Udahlah bodo amat, karena lambat laun saya udah kebiasa gitu bang. Nah Sobat Buntu, saya mau tanya nih, kalian punya nggak pengalaman seperti yang diceritakan oleh Bang Akbar, dihantui oleh sosok karena mirip dengan pasangannya? Silahkan isi komentar. Bang Akbar. Siap. Oke. Terima kasih nih udah datang, udah cerita pengalaman mistisnya dihantuin sampai sakit. Iya. Sampai sensitif kayak sekarang nih. Iya, sampai sekarang masih sensitif lah. Setelah itu banyak kejadian-kejadian mistis yang selalu dialami nih. Wah, sampai ya ada lah bang cerita-cerita lainnya. Mungkin ntar dah. Sambil ngojol apa di luar ngojol? Sambil ngojol, nggak ngojol. Wah, ada sih. Gini bang, kalau ada waktu, mampir lagi ke Jalan Buntu buat cerita nih. Oke. Soalnya makin penasaran juga setelah abang dialami yang tadi tuh sama Kak Ica. Siap. Dan buat kalian Sobat Buntu nih yang pengen Bang Akbar cerita lagi di Jalan Buntu, silahkan isi komentar juga ya. Bang, makasih. Siap. Ini mau ngalong nih. Ngalong lagi. Emang seneng ngalong ya? Ya kalau dibilang sih resep aja bang. Kenapa kan? Biasanya pagi lebih banyak penumpang atau sore gitu. Kenapa harus malam? Ya kalau dibilang anak-anak ojol Cinere nih bang, pagi itu udah macetnya udah. Ambilnya makanya di jam tanggung sih bang, di jam 2 terabas sampai malam sampai pagi. Paling ya jam-jam 5:30, 6 pulang. Pokoknya lancar rezekinya dan semoga orderannya makin banyak. Amin. Salam buat teman-teman di BC. Ya, siap. Terima kasih bang. Ya. Oke Sobat Buntu, jadi itulah pengalaman mistis yang diceritakan oleh Bang Akbar. Dan buat kalian nih yang ingin ikutan juga cerita di Jalan Buntu, langsung aja merapat ke DM Instagramnya Jalan Buntu. Dan jangan lupa, jangan pernah bosan-bosan buat nontonin video-videonya Jalan Buntu. Jalannya memang buntu, tapi rezekinya jalan terus.